Diriku datang sujud di hadapanmu, diriku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Yesus Tuhan. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu. Kita siapkan hati kita, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus, Yesus ku menyembahmu, kita sembah, oh Yesus. Iya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menyiapkan hati kami untuk datang padamu. Di bumi ini Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja, Yesus Tuhan, Engkau kami puja, Engkau kami sembah sebagai Raja ya Bapak. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kembali kita menyanyikan Yesus kami puja, Yesus Tuhan. Yesus, Engkau kami puja, Engkau kami sembah Tuhan, karena Engkau adalah Raja buat kami Tuhan. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, tinggikan Engkau, ditinggikan dan dipuji ya Tuhan, kami sembah, sembah dan puji penuhi tahtamu ya
luit tatamu, sembah dan puji luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, Tuhan, Engkau adalah Raja Tuhan buat kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa ya Bapa. Dalam hidup kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus ya Tuhan. Dengan kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kita nyatakan itu dalam hati kita masing-masing, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kau renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sembah Dia Tuhan, Engkau baik. Siap ya Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu Yesus. Bentuk hati kami, Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Ya rana nana masih ya rere, ya rana nana masih ya rana ya rana nana masih rere, ya rana nana masih rere, ya rana nana masih
Shalom, kedengaran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kasih dalam Tuhan katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Kami percaya setiap pagi kami berdoa, apapun yang kami doakan ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan telingamu untuk mendengarkannya Tuhan. Mungkin beberapa saat kami mungkin di antara kami ada yang seakan-akan Engkau tidak mendengarkan doa kami. Namun Engkau mengajari kami seperti Paulus berkata di dalam firman-Nya. Di dalam firman-Nya Engkau ya Tuhan, bahwa penyerahan tubuh seutuhnya kepadamu, maka apapun yang kami minta, Engkau berikan yang terbaik buat kami. Walaupun kadang jawaban yang kami harapkan tidak sesuai dengan keinginan kami, namun kami percaya Engkau berikan yang terbaik buat kami. Kami mau belajar pagi hari ini untuk mendengarkan suara-Mu, apa yang terbaik buat kami. Bicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami satu persatu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya coba share. Oke. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah foto yang sudah lama ya, tapi mungkin para pendoa belum pernah melihatnya. Ini adalah mobil di tahun 94, tanggal 19 September tahun 94. Saya mengalami kecelakaan. Ya. Nah, ini mobilnya hancur begini. Berhentinya di pohonnya sampai patah. Hancur total. Nah, ini lihat mobilnya udah seperti peyek. Nah, ini ketika itu saya masuk rumah sakit, ini kepala saya dibaut ya, dibaut dan ditarik oleh besi 3 kg. Supaya apa? Karena saya mengalami patah leher waktu itu. Nah, ini di rumah sakit tuh kira-kira saya 2 bulan seperti itu.
Nah, ini waktu itu mendiang istri saya dikirim ke Australia di Perth untuk menjaga saya. Nah, ini ketika sudah dinyatakan boleh dibuka eh, baut yang ada di kepala saya. Namun ketika itu dokter berkata kepada istri saya bahwa kalaupun saya sembuh, saya itu sebenarnya lumpuh. Nah, ini Royal Perth Hospital ya. Ini di Perth di Australia, di rumah sakit ya. Nah, dokter memvonis saya kalaupun saya sembuh, saya akan lumpuh. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ketika waktu itu saya pulang ke Indonesia, eh, iman saya itu tidak sekuat iman pada saat ini malahan. Dulu saya Kristen ya Kristen aja gitu. Tapi karena ketidaktahuan saya, tidak ada yang beritahu kepada saya pikir ya saya pasti sembuh-sembuh aja gitu. Nah, tapi bukan karena saya sembuh karena ketidaktahuan saya, tapi saya percaya karena waktu itu satu keluarga menyerahkan saya, semuanya berdoa di rumah doa gereja yang eh, waktu itu kami ada di GSCA ya. Nah, itu berdoa buat saya setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam doain saya sampai nama saya ditulis di papan tulis. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya tidak kesaksian tentang kecelakaan saya, tetapi saya mau bagikan sebenarnya apa sih yang Paulus ajarin kepada kita semua. Yang diajarin kita semua itu kita harus berserah. Antara entah saya kan waktu itu korban kecelakaan. Entah apakah kita sendiri yang jadi korban, atau saudara kita, atau suami kita, atau anak kita yang menjadi korban. Mari kita yang mengerti, yang percaya sama Tuhan, kita serahkan itu kepada Tuhan. Harus dari keluarga salah satu harus menyerahkan kepada Tuhan. Contoh misalnya pagi hari ini ada yang sakit. Kita ada titipan doa. Kalau kita tahu mereka itu sakit, walaupun kita nggak kenal dekat, tapi minimal kita kenal saudaranya, atau kenal anaknya, atau kenal siapa. Kita doakan, kita titip, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, mari kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Paulus mengatakan kita persembahkan tubuh kita sebagai pendoa, sebagai persembahan yang hidup. Nah, orang yang berdoa itu harus menghidupi kehidupan itu. Seperti kita ini pendoa setiap pagi, berdoa buat orang, berdoa bukan hanya buat diri sendiri. Ini adalah persembahan yang hidup. Kalau kita cuma bisa titip-titip doa sementara kita tidak berdoa, itu bukan persembahan yang hidup. Nah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan juga menuntut, kata Paulus, menuntut kita harus menyerahkan tubuh kita yang kudus. Oleh sebab itu kita setiap hari belajar untuk mengkuduskan diri. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan itu perlu belajar. Tidak serta-merta begitu didoain, diurapi, langsung jadi kudus. Tidak. Kita harus belajar setiap hari. Ayat kedua berkata,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Zaman dulu kita ada pelajaran namanya budi pekerti, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin orang di rumah diajarin sama orang tuanya atau di gereja diajarin sama pendetanya untuk hidup berbakti, berbudi pekerti, sehingga kita ini menjadi orang yang baik. Namun seringkali budi itu tidak melekat pada diri kita karena kita jauh daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus berkata, ketika kita menyerahkan tubuh kita yang kudus kepada Tuhan, maka otomatis budi pekerti yang pernah kita pelajari itu akan bermanfaat. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kata Paulus. Bagaimana kita memperoleh kesempurnaan itu? Itu hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan kita. Tidak ada manusia satupun yang sempurna. Kita lihat seorang sosok pemimpin yang begitu taat, begitu hebat. Kalau khotbah berapi-api, kenapa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa? Nah, kemarin saya dapat video diviralkan seorang pendeta. Istrinya nggak jelek, cakep lagi. Tapi tiap hari digebukin, dipukuli, dilempari. Pendeta loh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya, itu pendeta saja bisa berubah. Apalagi kita. Makanya kita harus menyerahkan tubuh kita. Belajar hidup dalam kekudusan. Itu saya percaya berubah itu karena tubuhnya sudah mulai tidak kudus. Foto-foto yang dia share, foto mesra-mesraan dengan para wanita, saya pikir itu foto terhadap istrinya. Ternyata bukan. Ternyata itu asisten gerejanya. Ketika melihat foto seperti itu, kita tahu pasti dia hidup tidak di dalam kekudusan. Makanya semuanya jadi melenceng. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Menjaga kekudusan itu penting. Nah, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan dan bagaimana belajar. Inilah momen-momen pagi, setiap kali kita berdoa, kita baca renungan, inilah saat kita belajar. Orang yang khotbah, orang yang melayani Tuhan, pendeta sekalipun, kalau dia hanya mengajar tapi tidak belajar, percayalah, suatu hari pasti akan jatuh. Karena orang yang mengajar itu belum tentu dia menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tapi orang yang belajar itu menyerahkan. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih dalam Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, yang benar-benar menyimak. Itu kan kita menyerahkan kuping kita. Kuping kita kan tubuh kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa dicerna dengan otak kita. Dan masuk ke dalam hati kita. Setelah kita renungkan. Setelah hati kita diubahkan. Baru kita bisa membagikan sesuatu yang baik kepada sesama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak dijadwal untuk khotbah pada pagi hari ini. Tetapi kemarin pas saya lagi ngopi-ngopi di kedai kopi di Pasar 8. Jadi setiap pagi itu saya singgah di Pasar 8 ada kedai kopi namanya kedai kopi Shantar.
Itu banyak orang Siantar di situ, ada juga orang Medan yang kumpul. Teman-teman kumpul, lagi ngobrol-ngobrol sama teman. Tiba-tiba saya baca WA-nya Ibu Hening, besok tidak, Pak Yoming nggak bisa melayani. Siapa yang bisa? Saya begitu saya baca, kok ini tiba-tiba muncul seperti itu. Saya langsung jawab spontan, saya bilang, saya aja. Saya belajar untuk taat dan setia daripada menunjuk orang lain. Saya langsung bilang sama Bu Ening, saya saja. Saya belajar karena saya ingat ayat ini untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, orang mati tidak bisa khotbah. Orang mati dikhotbahi pun karena sudah mati. Nah, tubuh kita yang hidup, itulah gunanya kita serahkan kepada Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus belajar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita baca Roma 5 ayat 1-4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita menyerahkan tubuh kita itu kan karena iman. Makanya Paulus berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Garis bawahi damai sejahtera. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nomor satu, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita itu harus ada di dalam damai sejahtera. Nah, apa itu damai sejahtera? Banyak orang bercanda katanya damai di hati, sejahtera di dompet. Jadi kalau yang nggak diberkati, nggak sejahtera dong katanya gitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bukan itu ukurannya. Damai sejahtera artinya, kalau hati kita damai dengan siapapun, percayalah, sejahtera itu mengikuti kita. Sejahtera itu artinya tidak ada masalah dalam hidup kita. Nah, orang yang tidak bisa berdamai, itu setiap hari ada masalah. Masalah timbul karena tidak bisa berdamai. Bahkan jangankan berdamai sama orang, berdamai pada diri sendiri saja nggak bisa. Bagaimana engkau hidup bisa sejahtera? Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya beri contoh misalnya, waktu istri saya sakit, itu saya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Di depan istri saya, waktu dia sakit, dia menjerit kesakitan. Cara untuk berdamai pada diri sendiri itu adalah saya harus menunjukkan saya sukacita. Itu berat, itu berat sekali. Tapi saya belajar, saya harus tunjukkan kalau ada kesejahteraan. Saya tidak bisa ikut sedih di hadapannya. Dia sakit, saya menangis di hadapannya. Nah, itu tidak bisa, saya tidak bisa kompromi dengan kesakitan itu. Makanya kita harus belajar pada Tuhan. Supaya kita walaupun di dalam kesakitan, kita belajar untuk damai, sejahtera. Berdamai dengan hati kita sendiri. Ayat yang kedua berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Untuk menerima kemuliaan Tuhan, justru kita harus bermegah di dalam pengharapan. Bayangkan, pengharapan kita apa? Ya yang saya harapkan ya kesembuhan. Yang saya harapkan adalah mujizat terjadi. Nah, di dalam pengharapan, di dalam kesesakan, bagaimana kita bisa bermegah?
kalau kita tidak di dalam Tuhan. Nah, ini satu kasih karunia dari Tuhan. Jika kita bisa di dalam pengharapan, di dalam kesesakan, di dalam kesakitan sesuatu yang kita alami, tetapi kita bisa berkata, "Tuhan, aku bermegah karena Engkau baik. Aku bisa show off, aku bisa menunjukkan hati yang damai sejahtera, yang sukacita di hadapan orang-orang, karena Engkau ada di dalamku." Kalau tidak ada pembelajaran, mengerti bahwa itu adalah kasih karunia dari Tuhan, percayalah, engkau tidak akan bisa bermegah. Tapi karena kita percaya, karena kita mengerti itu adalah kasih karunia Tuhan, dan menerima kemuliaan Tuhan, maka kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Nah itu nomor dua yang kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana sih caranya bermegah, ya kan? Bukan berdasarkan pikiran kita, tetapi berdasarkan hati kita berserah kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Tuhan. Nomor tiga, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Itu yang seperti tadi saya katakan. Di dalam kesengsaraan, di dalam kesakitan, kita bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kalau orang itu tidak sakit, sehat walafiat, duit banyak, bikin apa saja berhasil, saya percaya ketekunan dia bisa luntur. Karena apa? Contoh ya, orang yang rajin belajar, rajin berdoa misalnya. Tapi ketika kelewat happy, pergi jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Kadang-kadang bisa lupa sama Tuhan, bisa lupa berdoa. Ketekunan itu luntur. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Justru di dalam kesengsaraan, anak-anak Tuhan itu diajarkan untuk ingat sama Tuhan. Maka itu menimbulkan satu ketekunan kepada Tuhan. Bersyukurlah orang yang sengsara hidupnya ketika ia berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kalau kelewat gembira, lupa sama Tuhan, itu masih wajar manusiawi. Jangan sampai kita dalam kesesakan, udah kesakitan, lupa lagi sama Tuhan. Atau Tuhannya diboikot lagi. Saya pernah seperti itu. Ada hati saya itu ada satu yang timbul. Seakan-akan pengen boikot pada Tuhan. Seakan-akan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya menemukan ayat ini, ketika saya menemukan ayat ini, maka saya belajar di dalam kesengsaraan untuk menimbulkan ketekunan. Ini seperti Paulus ketika di penjara, itu di penjara itu sakit sekali. Saya kasih tahu, banyak teman saya yang masuk penjara, walaupun dia banyak uang, dia bayar, malam katanya, saya nggak pernah, tapi katanya bisa pulang. Tapi saya tanya sama teman saya, apakah kamu happy? Enggak. Nomor satu, dia harus bayar. Nomor dua, dia tidak bebas seperti orang biasa. Cuma bisa pulang ke rumah. Bedanya apa? Bedanya cuma pulang ke rumah. Tapi dia takut ketemu orang. Karena nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, bisa dihukum lagi, bisa tambah lama di dalam penjara.
Nah, apalagi Paulus waktu itu disiksa, dikurung benar-benar, tidak bisa keluar kemana-mana. Makanya Paulus mengajari kita hidup di dalam kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Saya baca ini, saya percaya. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengalami. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika ada yang menimbulkan kesengsaraan karena saat ini Anda sedang berduka, siapapun Anda, dengarkan apa kata Paulus pada pagi hari ini. Di dalam kesengsaraan, justru kita harus menimbulkan suatu ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah, kemuliaan Tuhan itu tidak harus mujizat terjadi pada kita, sehingga baru bisa kita melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi kepada teman-teman kita, itu juga kemuliaan Tuhan yang harus kita lihat. Jangan iri di dalam hidup kita ini. Kalau lihat orang diberkati, kalau lihat orang hari ini tiba-tiba hebat, ya, Pak Kian Lee tiba-tiba dipromosikan Tuhan jadi direktur, dipromosikan waktu itu jadi apa, GM ya Pak Kian Lee, di asuransi. Itu satu kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan melalui Pak Kian Lee kepada kita. Makanya anak-anak Tuhan itu harus bisa melihat kemuliaan itu terjadi di dalam teman-teman kita, supaya kita tidak iri, supaya kita tahu itu saudara kita, itu teman kita. Nah, kemuliaan itu bisa kita lihat. Kenapa? Karena tubuh kita, pikiran kita, hati kita sudah kudus. Makanya kita gak iri kalau lihat orang diberkati. Kita bahkan melihat itu kemuliaan Tuhan. Kalau orang iri, orang yang hatinya selalu jealous, selalu iri hati, selalu tidak senang kalau orang diberkati, itu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi bukan kemuliaan Tuhan itu gini, singkat kata, saudara kasih dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang terjadi kepada kita atau mukjizat yang terjadi kepada kita, berkat melimpah kepada kita, baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Enggak. Nah, tubuh kita yang kudus artinya kita tidak boleh iri kepada orang. Saya kasih tahu, jangan sombong iman. Jangan katakan, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak membohongi orang, saya tidak menipu, saya kerja dengan rajin, saya pasti layak, tubuh saya pasti kudus. Hati-hati. Iri dan dengki terhadap orang yang diberkati Tuhan, itu sudah tidak layak. Itu sudah tidak kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya habisin ayat ini dulu. Nomor 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, semua orang punya pengharapan. Pasti berharap kalau sakit disembuhkan. Kalau lagi kantongnya cekak, diberkati supaya mendapatkan berkat. Nah, pengharapan itu seperti apa? Nah, saya kasih tahu. Orang yang hidup di dalam Tuhan, itu punya pengharapan. Tapi kalau di sekuler, itu dream. Mimpi atau impian. Impian orang itu apa? Impian orang itu yang indah-indah saja. Tapi kalau orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Itu bukan yang diimpikan, tetapi ia berserah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diberikan oleh Tuhan, itu yang terbaik. Contoh, tidak kebetulan saya dan Pak Heri, istri kami, dipanggil Tuhan.
Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita punya hati yang lapang, harus berkata, "Ya ini yang terbaik. Kalau Tuhan mau ambil, mau apa lu? Ya ini yang terbaik." Inilah pengharapan. Bukan berharap nanti bukan berharap nanti digantikan yang lebih bagus, enggak gitu. Itu bukan pengharapan, itu dream. Nah, tapi punya pengharapan artinya apapun yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah yang terbaik saat ini. Nomor satu pasti yang terbaik adalah istri saya sudah tidak sakit-sakit lagi. Sudah tidak ada lagi tangisan. Kalau saya masih melarut dalam tangisan, itu salahnya saya. Kenapa harus nangis? Gitu. Nah, saya belajar memperbaiki setiap hari. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya tekun dalam doa. Tekun mengikuti kegiatan-kegiatan sekuler maupun rohani, lakukan sesuatu. Bekerja, bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tadi yang saya katakan, iri hati saja itu membuat kita hidup tidak kudus. Jadi jangan katakan dosa yang besar membuat kita tidak kudus. Iri hati saja itu dosa. Itu membuat kita tidak layak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini, di dalam pengharapan kita disuruh bersukacita. Bayangkan, waktu saya mengharapkan kesembuhan terjadi pada istri saya harus bersukacita. Terutama di hadapan istri saya harus tunjukin, saya senyum terus. Tanda kutip seakan-akan kita hidup munafik, pura-pura senyum. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, justru mulai dari kita belajar untuk tersenyum, untuk bersukacita, maka hati kita damai. Maka timbullah damai sejahtera itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Tapi yang paling penting adalah bertekunlah dalam doa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai gara-gara ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kesesakan terjadi, penganiayaan terjadi, sehingga membuat kita menjadi hidup tidak damai sejahtera, sehingga kita tinggalkan Tuhan, kita tidak semangat berdoa lagi, kita tidak semangat pelayanan lagi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya sempat 3 tahun tidak mau melayani mimbar. Kemarin tanggal 11 Agustus saya pertama kali kembali ke mimbar. Kembali ke mimbarnya gereja. Bukan mimbar seperti pagi ini ya, tapi maksud saya mimbar di gereja hari Minggu. Saya sudah 3 tahun tidak mau melayani itu. Tapi ketika saya bilang saya mau kembali kepadamu Tuhan. Saya mau kembali melayani mimbar di hari Minggu. Tuhan langsung kasih kesempatan. Pastor Abram Swala langsung jadwal saya, mengundang saya. Tuhan kasih ke gereja yang jauh lagi. Bukan gereja yang kita tertanam yang dekat, bukan. Dikasih gereja yang jauh di Cengkareng sana. Ya. Yang kalau pergi pakai Google Maps saja bisa nyasar. Teman-teman saya yang support saya ikut ke sana. Yang lebih terheran lagi teman saya yang Muslim
Dia dengar saya mau khotbah kembali, dia dengar saya mau naik mimbar kembali, dia datang support saya. Muslim. Saya percaya itu utusan Tuhan. Saya doakan dia suatu hari ia akan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tadi yang saya katakan benar-benar harus kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki terhadap berkatnya orang, ya. Kita harus belajar. Ayat yang terakhir saya berikan. Roma 12 ayat 15. Ini yang paling sulit. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Menangis dengan orang yang menangis, saya sering katakan. Saya nonton film Cina, film drama Cina dengan nemenin istri saya. Kalau sedih, saya ikut nangis. Mudah sekali. Istri saya sering ledekin saya. Katanya preman. Kok nangis, katanya. Saya nonton film sedih, saya nangis. Malah istri saya nggak bisa nangis. Nah, orang yang menangis itu gampang. Melihat sesuatu, orang berduka, kita nangis. Tapi bersukacita dengan orang yang bersukacita itu sulit. Itulah yang memicu iri hati dan dengki. Ya. Melihat tetangga kita beli mobil baru, alah, beli mobil, cari tahu dia dapat duit dari mana. Alah, kemarin habis pemilu beli mobil baru. Itu pasti ada kaitannya sama pemimpin gitu. Waktu pemilu dapat duit kali. Makanya beli mobil baru. Alah, uang korupsi saja heboh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jangan hidup di dalam kedengkian dan iri hati. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Bersukacitalah dengan orang yang orang lagi bersukacita, ikutin aja. Tapi orang kalau bersukacita dia lagi mabuk-mabukan, jangan ikutin. Oke. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami percaya Engkau telah berbicara kepada kami walaupun dengan waktu yang singkat ini. Dalam 30 menit Engkau telah mencuci hati kami. Engkau telah mencuci otak kami. Sehingga kami boleh disucikan dan dikuduskan. Oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memperoleh kasih karunia itu ya Tuhan. Dan kemuliaan-Mu turun atas kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan itu ya Tuhan. Oleh karena ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat selamanya. Kau ajaib bagi. Bagaimana keajaiban itu terjadi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya. Kau hebat bagiku. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan atas kita semua. Mari kita ulangin lagi, katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, angkat tanganmu. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagi. Kami melihat kehebatan-Mu Tuhan. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami mau mengkuduskan diri kami ya Tuhan. Kami mau belajar setiap pagi ya Tuhan. Untuk belajar memiliki hati yang damai sejahtera. Memiliki hati yang damai dengan semua orang. Dengan segala situasi ya Tuhan. Kami mau berdamai ya Tuhan. Sehingga kami boleh menimbulkan ketekunan di dalam doa ya Tuhan. Walaupun pengharapan kami ya Tuhan masih belum terjawab semuanya. Tetapi kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Bapak kami mengucap syukur ya Bapak untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menerus ya Bapak berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa ya untuk Indonesia. Di berita ada jumlah titik panas Indonesia hingga tanggal 17 Agustus kemarin telah mencapai 531. Kami berdoa ya Tuhan, agar segala bentuk kebakaran, baik hutan, kebakaran pemukiman penduduk maupun kebakaran ruang publik dapat dihindari. Kami berdoa agar masyarakat bisa berhati-hati sehingga segala bentuk aktivitas tidak memicu kebakaran yang dapat menimbulkan berbagai kerugian. Kami berdoa agar masyarakat tidak membakar lahan secara sembarangan dan agar masyarakat dapat melaporkan titik-titik panas yang terpantau dan mengikuti anjuran dari pihak berwenang terkait pengurangan risiko kebakaran. Kami berdoa juga untuk Pemda, pemerintah daerah, dan masyarakat agar lebih waspada serta proaktif lagi mengantisipasi situasi terkait cuaca. Kami berdoa untuk pemerintah agar dapat memperketat pengawasan terhadap aktivitas apapun yang berpotensi menyebabkan kebakaran, dan juga pemerintah dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Kami berdoa agar setiap orang menyadari dampak jangka panjang dari kebakaran ini, tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga terhadap kesehatan masyarakat. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas kesalahan kami, atas kelalaian kami yang tidak dapat menjaga lingkungan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Bapak, kami juga pada pagi hari ini mau berdoa ya Bapak, terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut data Komnas Perempuan terdapat 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2024. Di bulan Agustus ini, kami tahu kondisi ini merupakan fenomena dari gunung es, dari persoalan kekerasan terhadap perempuan. Kami berdoa agar Tuhan menolong para perempuan dan anak-anak yang sedang mengalami berbagai tindak kekerasan. Dan kami berdoa agar undang-undang pelindungan terhadap perempuan dan anak-anak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Kami berdoa juga agar adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghentikan apapun itu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kami berdoa agar sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak-anak, juga pelindungan hukum harus lebih digencarkan. Lembaga-lembaga terkait perlu memperkuat dukungan dan perlindungan bagi para korban, termasuk penyediaan layanan konseling, tempat aman, dan akses keadilan yang lebih mudah. Kami berdoa agar para korban dan keluarga dapat mengampuni dan melepaskan orang yang bersalah kepada mereka dan bersandar penuh akan kedaulatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pelaku tindak kekerasan ini agar menyadari kesalahannya, bertobat dan tidak melakukannya lagi. Kami berdoa bagi kasus KDRT yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, agar Roh Kudus memimpin para kepala rumah tangga
untuk bisa menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan dan mengasihi istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa kepada para istri-istri, para ibu rumah tangga, agar dapat menjadi tiang doa bagi keluarganya. Kami percaya perlindungan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan kami berdoa agar masyarakat supaya tidak hanya menjadi penonton ya Tuhan, tapi juga menjadi bagian dari solusi dengan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka dan mendukung para korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Kami berdoa juga agar tidak ada lagi pelecehan terhadap wanita dan anak-anak. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, bagi keluarga kami Bapa, bagi para perempuan dan anak-anak. Kami juga berdoa agar anak perempuan kami Tuhan lindungi, dan anak laki-laki kami dapat menjadi anak-anak yang bisa memperlakukan wanita dan anak-anak mereka dengan kasih. Dan mampukanlah kami sebagai orang tua untuk menjadi contoh yang baik untuk mereka. Kami mohon ampun ya Bapak untuk para pelaku ya Bapak. Kami berdoa agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Bu Linda. Tuhan Yesus, terima kasih buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menjamah tiap gereja, Tuhan, supaya menjadi saksi yang menyatakan kasih Tuhan, dan Tuhan melawat gereja-gereja beserta dengan pelayan-pelayan gerejanya, Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar gereja juga mampu menunaikan tugas panggilannya, sehingga banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini proses penerjemahan Alkitab memerlukan banyak mitra-mitra. Mari kita doakan munculnya mitra-mitra baru yang terbeban untuk mendanai proses penerjemahan Alkitab. Kami mohon Tuhan, Kau mengirimkan orang-orang yang tepat untuk berjalan bersama dengan tim yang mengerjakan kemitraan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih yang melayani pagi ini, ya Bu Hening dan Pak Beni.
luar biasa puji-pujiannya, ya pujian yang memberkati buat Ibu Linda dan juga Bu Flora yang sudah berdoa, bahkan juga Pak John yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang mempersembahkan tubuh kita. Ya, ini berbicara tentang tubuh itu mewakili seluruh keberadaan, pikiran, perasaan, tindakan. Ya, oleh karena itu tubuh ini harus dipersembahkan, apalagi dengan kita mengalami yang namanya kejadian-kejadian seperti Pak John tadi. Ya, Pak John diberikan kesempatan hidup kedua seperti saya. Kalau Pak John mengalami kecelakaan, kalau saya mengalami yang namanya sakit di jantung. Nah, jadi kesempatan yang kedua ini harus kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, seperti itu. Ya, di mana saya tadi lihat foto Pak John dikasih baut, ya, dengan kejadian lihat apa namanya tuh mobilnya seperti kareng kelupuk, saya bilang, ya, udah penyek sono, penyek sini gitu ya. Tapi kesempatan itu Tuhan berikan buat kita semua. Ya, saya ingat ya di mana mungkin Bapak Ibu ya usia-usia sekarang ini pernah nonton kali ya film The $6 Million Man. Ya, pernah kali ya. Di mana orang yang kecelakaan yang mana diberikan kesempatan hidup dimodifikasi. Ya, untung Pak John bukan jadi The $6 Million Man dikasih baut-baut kayak gitu. Ya, ya, di mana The $6 Million Man bermanfaat buat semua orang. Ya, dia bisa membantu orang, ya menolong orang. Nah, demikian pula ya, saya dan Pak John Winata ini diberikan kesempatan hidup yang kedua sama Tuhan, harus mendedikasikan untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat, berdampak bagi semua orang. Oke, mungkin ada yang mau bersaksi bagaimana Tuhan, kebaikan Tuhan terhadap Bapak Ibu ya, dan bagaimana janji komitmen Bapak Ibu kepada Tuhan untuk berdedikasi di dalam pelayanan ataupun di dalam pekerjaan Tuhan. Monggo Bapak Ibu dibuka audionya, silakan. Kalau memang ada kesaksian lain ya silakan juga ya, supaya kita bisa membagikan berkat Tuhan ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin saat ini sedang membutuhkan suatu pertolongan spiritual ya, di mana mereka perlu dibangun rohaninya. Silakan dibuka audionya. Ada? Saya Pak. Oh, Bu Hening, ya silakan. Bu Nita dulu. Oh, ada Bu siapa? Bu Nita tadi. Bu Nita. Oke, silakan Bu Nita. Ya, shalom semua, selamat pagi. Shalom. Terima kasih ya untuk ucapan duka sama walaupun banyak yang ini mungkin saya mengucapkan terima kasih juga semua dukungan doanya. Saya mau kesaksian sedikit tentang mami saya ya. Jadi mami saya tuh udah mendoakan papi saya karena kan mulai drop sejak dia jatuh 2 kali ya. Pertama tanggal 17 bulan 7 dia jatuh, ngusruk karena ngigok jalan. Terus udah gitu, tapi di ronsen semua nggak ada apa-apa, cuman bibirnya pecah. Terus yang kedua kali tanggal 12 bulan 8 dia jatuh lagi, kepalanya benjol gede, dan juga demam tinggi. Tapi dokter setelah CT scan ternyata nggak ada apa-apa. Terus jadi mami saya juga udah berdoa gitu loh, papi saya drop. Mami saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mau panggil suami saya, panggil cepat gitu loh, jadi tidak jadi beban gitu loh. Terus udah gitu, ya ternyata papi saya itu cepat sekali, sampai baru pagi masuk ke ICCU, 5:30 masuk, tahu-tahu dipanggil Tuhan jam 13.55 gitu ya.
Jadi kita doain, terus kita kita sampai cici saya bilang kalau papi nggak kuat ya papi udah papi berserah aja. Kalau memang papi bisa kuat, papi semangat, papi sembuh gitu loh. Ya. Terus ternyata papi saya jalan ya. Terus ya itu kemurahan Tuhan. Tapi mami saya sampai bilang begini ke saya. Dia bilang katanya, "Oh papi lu cepet amat ya," katanya. Ini apa jalannya gitu loh. Terus saya bilang gini, lah kan mami kan ini doain supaya papi itu jangan jadi beban. Kalau memang mau dipanggil Tuhan cepat gitu loh, nggak menyusahkan. Nah ini sekarang Tuhan Yesus baik. Ternyata udah dipanggil cepat gitu loh. Itu kita bersyukur juga satu hal. Terus saya juga mau kesaksian bahwa doa orang benar itu Tuhan dengar gitu loh. Dan satu hal, kalau doa orang tidak benar, itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Gitu. Saya cerita karena cici saya yang paling gede ini, saya kan bertiga. Jadi cici saya yang paling gede ini agak sedikit ciong ya, nggak cocok sama mami saya. Jadi dia tuh penuh dengan keirian, kedengkian, amarah di dalam hatinya, kepahitan gitu loh kepada mami saya. Sampai dia tuh nggak mau mengakui mami saya. Ya maksudnya dia tuh tidak lahir dari mami saya gitu loh. Sampai terakhir dia selek sama mami saya, dia berdoa ke atas, tangan ke atas, dia bilang, Tuhan, biar Tuhan cepat ambil mami saya gitu loh. Tapi kalau memang doa orang nggak benar, itu Tuhan nggak bakalan dengar gitu loh. Dan ternyata memang karena dia memang sayang benar sama papi saya sampai dia tuh nangis sesenggukan gitu loh, sampai nangis agak histeris ketika papi saya diambil gitu loh. Jadi saya pikir Tuhan tuh baik gitu loh, karena doa orang benar tuh akan didengar. Tapi kalau doa orang yang nggak benar, pasti Tuhan nggak kabulkan gitu loh. Itu aja kesaksian saya. Semoga memberkati. Makasih. Amin. Makasih Bu Nita. Ya, kami turut berduka cita atas kepergian daripada papinya dan papinya sudah senang di surga. Ya. Baik, silakan Bu Ning. Ya, puji Tuhan, aku juga mau bersaksi seperti kata Bu Nita, doa orang benar pasti Tuhan jawab bersaksiatnya. Ya, saya berdoa biasa setiap pagi, saya sama suami berdoa sama-sama dan kami selalu berdoa untuk keluarga kami, keluarga besar, lingkungan teman-teman dan bangsa negara kita. Dan terus satu pokok doa yang selalu saya doakan buat anak saya yang kedua, Tuhan promosi dalam pekerjaannya. Dan waktu itu anak saya itu yang nomor 2 namanya Iren, dia kerja di CPI ya, di CPI Pokan yang punya Fiesta. Dan ini udah setahun, waktu itu bapaknya suruh dia cari-cari kerja, dia bilang tunggu setahun Pak, kalau setahun baru dia akan cari kerja lagi untuk pindah ke tempat yang lain. Nah ini pas ke baru-baru ini dia bilang, aku udah setahun nih Pak gitu, udah setahun mah kata gitu kan, aku nanti mau cari-cari tempat lagi kerja karena selama ini dia masih karyawan outsourcing ya, outsourcing. Terus outsourcingnya juga lucu karena dia nggak pernah tanda tanganin kontrak gitu kan, lucu juga ini. Terus apa namanya dan akhirnya ya kita setiap pagi kita selalu berdoa Tuhan akan promosi anak saya si Iren ini, apakah dia akan bekerja tempat yang lain atau mungkin di perusahaannya. Dan terakhir waktu PRJ, dia tugas di PRJ, pas saya PRJ dia sempat cerita ngomong, aduh aku dituduh membocorkan rahasia ini nih katanya, data nih katanya gitu. Loh, kenapa Kak? Ya inian bonus karyawan katanya. Terus kamu ngelakuin kan? Enggak kata gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa kalau memang kamu nggak lakuin. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian dia bilang, Mah kata gitu, ada perubahan ini karyawan, aku mau diangkat jadi karyawan permanen, karyawan tetap katanya. Terus gimana nih, aku bingung, aku baru rencana mau ngelamar pekerjaan tapi ini udah jadi karyawan permanen. Terus ya aku bilang sama dia ya Kak,
kita jalanin aja yang saat ini kalau kamu jadi diangkat jadi karyawan permanen ya berarti kamu dipromosi karena doa mama sama papa setiap pagi Tuhan promosi kamu ya. Ini mungkin saatnya Tuhan promosi kamu. Terus jadi ambil aja nih kata si anakku. Ya udah ambil kamu itu kan. Terus akhirnya dia ikut tes psikologi lagi dan dia tanda tangan kontrak untuk menjadi karyawan karyawan tetap Amin. permanen. Itu dia yang saya mau saksikan dan Tuhan Yesus baik Amin. mendengar jawaban sepakat dari saya dan suami. Oke, terima kasih Bu Hening atas kesaksiannya. Puji Tuhan, doanya sudah dijawab. Ya, terakhir kita dengar dari Pak Widoyo yang saat ini ada di Ngawi, ya, karena ibunya sedang sakit. Monggo Pak Wid, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Selamat pagi. Pagi Pak Sorry, Wid. saya pakai HP. Ya. Dengaran suara saya Pak. Dengar Pak. Ya, singkat cerita gini, Bapak itu saya karena dalam daerah perjalanan touring dari Tangerang naik motor sampai teman-teman saya ada empat motor, jadi 4 motor sampai Magelang, Jogja. Terus teman-teman balik, saya memang punya niat mau langsung babas ke Jawa Timur. Jadi hari Senin siang saya sampai ke Ngawi, saya ketemu ibu saya sudah sepuh dalam kondisi dia stroke, jadi di kursi roda. Ibu saya itu 85 tahun, ya sekitar 85 tahun. Senin saya datang, Selasa pagi karena saya tidur di kakak saya, dapat kabar bahwa ibu saya jatuh dari tempat tidur karena geser-geser. Dia adik saya kebetulan pas lagi bersih-bersih, tahu-tahu sudah mukanya di atas lantai dan diam. Ibu saya itu pendiam, jadi tidak teriak, nggak ngasih tahu. Waktu diangkat mukanya Bapak Ibu itu di mulutnya itu bengkaknya putih sekali. Terus tangannya kita belum tahu gitu. Nah, singkat cerita bahwa kita pertolongan pertama kita kasih tombol kuat dan tangannya nih. Tapi kita curiga kok tangannya semakin siang kok agak bengkak. Nah, terus akhirnya kita ambil satu teman yang tahu medis, wah ini harus dicek Bu, kata kakak saya. Kita bawa ke rumah sakit, ya puji Tuhan setelah hasil ronsen ternyata tangannya patah, ya patah, usia 8. Patah, nggak taunya yang meriksa itu, dokter pemeriksa itu, dia melihat kakak saya, dia bilang, loh ini ternyata dokternya itu adalah teman anak kakak saya, harus konsultasi bla bla bla, tapi memang harus menunggu dokter tulang ya. Permasalahannya timbul di sini di daerah ini dokter tulang, dokter ortopedi itu cuma 2, dan satunya lagi sekolah, jadi cuma 1 keliling. Jadi nggak tahu kapan dia harus diambil tindakan ya. Karena kita sendiri jujur aja, kita juga bingung mau bawa ke Solo, tapi dalam kondisi gini ya nggak cerita kita bisa ngambil ruangan pertama kali kelas 2, kelas 1, kelas VIP, karena kan kita nggak bisa nanti kalau di tempat kelas 1 kita nggak bisa nemenin. Jadi selama 3 malam saya tidur di rumah sakit. Tapi puji Tuhan hari Rabu malam dokternya bisa visit bahwa diambil keputusan bahwa ini harus di-keep aja. Nah, tapi permasalahannya keep-nya juga harus hari Jumat, jadi nunggu lagi Bapak itu. Nunggu lagi, ya puji Tuhan kemarin siang sudah dilaksanakan tindakan dan sekarang saya sudah tidur di rumah ini. Tapi ya masih nungguin ibu, ya sambil karena adik juga masih repot, jadi saya selama sementara ini mungkin saya masih stay di kampung untuk sampai belum tahu kapan. Ya intinya bahwa Tuhan baik, bahwa semuanya tercukupi dan ya pas saya di ke Jawa gitu. Karena kalau enggak, waduh bagaimana kakak saya, karena kondisi kakak saya juga sudah di ring, jadi secara kekuatan udah nggak bisa ngangkat-ngangkat ya. Jadi memang pas ada saya di sini ya otomatis saya yang harus nungguin, dan kami ada trauma bahwa bapak saya waktu di infusnya dicabut.
Jadi darah itu di mana-mana. Nah, karena saya dengar berita begitu, saya sudah 2 kali waktu nungguin ibu saya juga infusnya dicabut malam-malam. Ini kejadiannya juga waktu hari pertama kali. Malam kali lihat infusnya dicabut, semua dicabut. Waduh, saya terpikir ingat kejadian bapak saya tadi, puji Tuhan darah nggak kemana-mana, jadi masih saya ke perawat, besok paginya baru dipasang kaki ya. Puji Tuhan. Amin. Nah, ini terima kasih atas doa-doanya dan untuk pemulihan ibu saya mungkin dalam kondisi udah tua mungkin perlu waktu. Itu aja Pak Gandhi, Tuhan memberkati. Baik, makasih Pak Wid. Kami akan doakan bersama-sama dan sudah masuk dalam list doa ya. Biarlah Tuhan akan menyembuhkan ibunya Pak Wid. Pak Wid ini adalah mungkin aplikasinya dari The $6 Million Man. Dari otot-ototnya mungkin otot kawat kuat gitu ya. Masalahnya saya berpikir dengan usia sekarang ini naik motor dari Jakarta ke Magelang ke Ngawi, saya aja nggak usah jauh-jauh ya, dari Tangerang aja sampai ke Tangerang kota mungkin badan udah pada pegel naik motor. Pak Wid usia sekarang, wah bener-bener luar biasa. Jaga kesehatan Pak Wid. Ya baik Pak, terima kasih. Baik, karena waktu yang kami juga host ada doa pagi jam 7 ya, kita harus siap-siap. Oleh karena itu kita akan berdoa buat mereka yang membutuhkan pertolongan doa. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak John Winata. Silakan kita akan berdoa. Ini silakan. Terima Bapak kasih saat Tuhan. ini Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, kami kami ingin berdoa berdoa. Pak Suswanto, pokoknya Pak Isi yang mengalami pendarahan. Pokoknya Pak Saat Isi ini mengalami pendarahan dan infeksi dan lambungnya. transfusi dan Ada infeksi di di lambungnya rumah sakit rumah jantung sakit. Tasikmalaya ya Tuhan, tolong Bapak Kami berdoa, mohon semua terjadi baik di jantungnya Tuhan, kiranya berdoa Engkau juga yang buat menolong Indonesia ya Bapak dalam Tuhan. tanganmu. Curahan lewat di rumah sakit Ibu Taluntung. Ramsya memulihkan Tolong penyembuhkannya ini mengalami Tuhan, pengentalan darah rumah dan terjadi sakit gejala Tuhan Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya gejala Tuhan, kami juga berdoa pengentalannya Tuhan, tanganmu pembukaan akan kantor menjamah kami Tuhan Triple V Yesus, usia Agency Bapak hari di ini dalam Tuhan. juga nama akan berdoa Tuhan Berdoa untuk dan proses juga ya kesembuhan Tuhan dari kami berdoa Tuhan, untuk Engkau akan turut campur tangan ya Bapak, Tuyul, berikan Nawi yang agar baik Tuhan ya Bapak. sembuhkan. Kami Kami berdoa saat ini percaya buat ya kesembuhan daripada Ibu dari Pak menyembuhkan, di memberi yang Ngawi. terbaik buat Tuhan mereka yang menyembuhkan sakit. dan juga Sudah mendengar semua doa juga kami yang untuk sedih. hamba pekerjaan hamba Doa, memberkati terus memberkati campur tangan, engkau ini berikan damai yang sejahtera, terbaik. pemulihan Tentunya terjadi Bapak, di mana-mana. terpuji nama Tuhan Memberkati Yesus. Dalam namamu kami pekerjaan, mengucap syukur. usaha, dalam nama sekolah Yesus anak Tuhan, kami Tuhan, doa pasangan hidup anak-anak kami, kau berkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. dalam nama Yesus. Kami juga sembuhkan berdoa tante ya Tuhan dari Dalam tangan-Mu, karena jawaban dan Kau sudah menjawab doa kondisinya kami. Tuhan ada Dalam ini nama Tuhan, Yesus kami kiranya berdoa. Kau menolongnya ya Tuhan, baik dan kami yang jalan sedia ya dan Tuhan. Silakan Pak John Winata. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Kami telah melakukan sesi demi sesi, berdoa, segala sesuatu yang kami doakan. Kami percaya Engkau pasti mendengarkannya. Amin. Tiba saatnya kami menerima berkat yang datang daripadamu. Mari semuanya angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Mari diberkatilah segala perbuatanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah seluruh perjalananmu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu, diberkatilah semua kesehatanmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Pak Gandhi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo.
mohon Terima makasih untuk Kak Kenny. Kasih pendoa-pendoa semua. Benny Tuhan dan berkati ya. juga untuk Bara Bunda, Dora, hati-hati di Bu jalan. Linda, Oke, Bu yuk kita buka Candy, video Tuhan kita. Andi, berkati. boleh dibantu Pak? Ayo Ibu Rena, silakan. Andi dong, udah lama nih. Satu Bu slide, Pak. Deborah, hati-hati jalan. 1, 2, 3, smile. Udah, Pak. Oke, Bu Lena. makasih. Deborah, Happy weekend. Tuhan Makasih Bu berkati semua. Lena, Sampai Tuhan ketemu hari berkati. Senin dan selamat ibadah di hari Minggu. Ya, terima kasih. Ya Semoga Pak, memberkati. Kenny doain ya, Kita sekarang tutup ya. ya. Kenny, di gereja ya. Iya, Pak hari Kenny, ini ada doa host. ada doain. Iya, Jam jam 7 7. ya. Ya, ditunggu Oke, ya. sampai ketemu Pak Yuk, Kenny. makasih Tuhan berkati.